Makin kreatifnya si Arya, jauh makinnya. Berapa menit Pak Loris? Ya, assalamualaikum. Saya berani berkostum seperti ini karena ini pas forumnya. Kalau konven saya nggak berani, apalagi sidang sinodi, karena pasti tidak akan terpilih. Ya, jadi mungkin ini sekaligus lah ya, Pak Lori, saya minta waktu karena besok saya nggak bisa hadir. Saya mau berkata jujur. Ini bukan klise, tapi saya mau berbicara jujur. Saya berterima kasih kepada Kabin SDM yang mengikut sertakan saya menjadi salah satu pemerhati. Istilahnya juga menarik, pemerhati, bukan juri atau pemberi nilai. Tadi saya sempat meninggalkan tempat ini untuk ikut rapat di kantor Mondraman, dan langsung sebentar saya bergabung di sana dan minta izin kembali karena dari awal tadi saya melihat ini satu hal yang baru buat saya. Kenapa? Bagi pendeta ini saya rasa adalah satu mukjizat. Mungkin kita bisa rasakan juga ya. Tantangan pendeta salah satunya adalah tidak mau mendengar khotbah lama-lama. Saya jujur saya katakan, mulai jam 9 pagi sampai saat ini saya begitu terlepas dari soal penilaian atau perhatian apa, tapi saya mau jujur, cukup luar biasa saya bisa bertahan. Kita lihat ya, pada saat kebaktian, apalagi ada kebaktian masuk-masuk temanta misalnya, pada umumnya kita pendeta-pendeta lebih banyak berada di luar daripada di dalam gereja untuk mengikuti seluruh alur kebaktian. Tapi ini menjadi menarik bagi saya. Kalaulah ini memang menjadi sesuatu yang baru di gereja kita di BKP, ini juga akan bisa saya sendiri tadi beberapa ya saya harus akui, saya melihat ada beberapa teman yang belum serius untuk mempersiapkan. Tapi beberapa teman tadi yang berkhotbah hampir saya lupa menulis. Kenapa? Hampir saya menangis juga karena khotbah yang 5 menit tadi banyak sekali teman-teman yang mengorbankan, jangan takut, jangan khawatir. Di mana kita dapat itu? Saya jujur, kekhawatiran saya, ketakutan saya itu hampir tiap hari karena persoalan-persoalan di tengah-tengah gereja kita. Tapi puji Tuhan, terima kasih kepada teman-teman, saya bisa akhirnya diingatkan kembali. Tadi ada yang si Arya katakan ketakutan yang coba ulangi. Saya pikir itu menjadi power statement tadi. Ya. Tapi ada juga yang berkorban. Siapa tadi yang si pagi ya? Dengan bersama Tuhan kan? Dan ini menjadi satu kekuatan saya pikir. Ya terserahlah nanti kalau mau dibuat satu alumni silakan saja, nggak usah macam-macam kan. Tapi kita bagaimana bisa, karena benar yang teman-teman khotbahkan tadi, bagaimana pergumulan kita di lapangan. Ada seorang pendeta yang mengusulkan dibukalah bengkel di GBKB, maksudnya
dibukalah tempat, ruang untuk kita bisa saling berbagi, untuk kita saling menguatkan. Yang ada lebih kelihatan adalah ruang untuk kita saling menyalahkan, tapi ruang untuk saling menguatkan. Lihat saja nanti kita hadir di konven, lihat saja nanti bagaimana alurnya, dinamikanya. Itu biarlah itu permasalahan lain. Tapi satu kerinduan sebenarnya bagi kita pendeta-pendeta, khotbah-khotbah yang tadi, yang 5 menit tadi, walaupun hampir 12 jam, saya nggak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Dan justru saya lebih mendapat kekuatan. Dari aspek performance, saya pikir sudah oke. Dan ini mungkin yang baru ya, karena kita kan sering khotbah, mulai berangkat dari apa tema kita, dan tema itulah diulas terus tanpa mungkin hanya sedikit mengaitkannya dengan teks. Kita tadi satu pun tidak ada menunjukkan tentang tema, tapi berangkat dari teks dan kajian teksnya itu lebih muncul. Saya pikir itu kekurangan kita selama ini, sehingga masalah-masalah bagaimana jemaat memahami teologi misalnya itu sangat kurang. Tapi mungkin ini juga khotbah yang kreatif. Saya melihat tadi bahwa ada sesuatu yang di luar dari konvensional yang hampir setiap minggu kita lakukan, itu sangat berubah. Tadi pendeta ada yang mengatakan, salah satu pemerhati, jangan coba-coba di atas mimbar. Saya pikir lihat saja situasinya bagaimana. Kalau memungkinkan ya apa salahnya. Tapi memang kita butuh proses dan jangan membuat orang shock pada awalnya. Tapi ketegangan itu juga sangat dibutuhkan. Tadi misalnya saya kaget sekali, gereja itu sama melaju. Mau saya bikin konten 4 tadi, dikatakan seorang pelaju, tapi saya nggak mau kasih tahu nilai ya. Ternyata ketegangan itu juga dibutuhkan. Dan jelas akhirnya kenapa statement itu muncul, dari siapa statement itu muncul, dan sangat bisa diterima. Saya pikir semua pihak bisa menerima saat seorang pelacur tidak diperhatikan oleh gereja. Dan itu menarik. Jadi ada beberapa tadi khotbah-khotbah yang memang mengkritisi kita ke dalam. Dan saya tertarik juga sama teman kita tadi yang seorang poster. Akhirnya saya juga bisa mengetahui beberapa latar belakang kita. Puji Tuhan. Yang sebenarnya intinya tadi mengatakan, ada juga tadi yang mengatakan, melihat diri saya siapa sebelum ini, saya tidak pantas di sini. Begitu komitmen untuk melayani itu oleh karena anugerah itu menjadi kuat. Saya pikir itu power statement yang hidup. Menarik ya. Artinya saya hari ini beruntung, dan memang ini dimulai sejak 2010. Saya sangat rugi hanya ikut memfasilitasi untuk menghadirkan Pak Glorius 2010, tapi saya tidak ikut terlibat di dalam proses. Untuk itu saya kurang kreatif. Alhamdulillah saya bisa banyak belajar dari 82 pendeta GBKP yang masih muda. Saya bisa belajar dari kamu. Dan ini juga menjadi perhatian kita ya. Tantangan gereja kita, kecenderungan sekarang ada ya saya lihat sendiri. Bukan hanya proses yang orang maju di depan saya lihat, tapi bagaimana dinamika kita sebagai sahabat. Wah, khotbah sahabat tadi siapa tadi? Sahabat Yesus. Bagaimana kita memahami bahwa kita ini adalah sahabat? Saya bukan mau artinya itu tantangan kita. Di gereja juga seperti itu. Pada saat ada pengkhotbah, coba lihat berapa orang yang main tablet. Ini saja saya lihat. Gak usah takut. Itu fakta. Itu fakta. Itu kan tantangan bagi kita pengkhotbah. Pada saat kita
melihat kita khotbah ada anggota jemaat yang main tablet atau main Facebook dan sebagainya, itu menjadi tantangan kita. Seberapa besar kita bisa menghargai teman-teman kita? Ya, saya lihat dinamikanya tadi, itulah. Tapi saya tidak sesalkan itu. Itu fakta dan menjadi pembelajaran bagi kita sebenarnya. Tapi apapun yang saya katakan, saya beruntung hari ini. Dan perlu juga saya sampaikan, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, GBKP sangat beruntung. Untuk itu terima kasih Pak Ketua Harun. Sampaikan salam kami ke Surah 11. Dan mungkin inilah waktunya kita terkait dengan tema tahun ini, bagaimana talenta-talenta yang ada di jemaat bisa memberikan satu pencerahan secara global melalui gereja kita GBKP. Jadi salam kami untuk teman-teman di Surah 11, dan benar yang dikatakan teman-teman tadi bahwa sebenarnya ada kerinduan. Terkhusus untuk Pak Glorius, pendeta, ini menjadi menarik juga. Ini sangat teologis. Power statement, apakah itu power statement nggak tahu juga. Tapi tadi yang disampaikan test of Christ, cuma di orang tahu. Sampai Pak Glorius bisa membuat satu statement itu. Apalah rasa lalu? Ya benar. Rasa Yesus rasa lalu. Artinya kami banyak belajar lah Pak Glorius. Ya pengalaman, kalau kita bisa lihat film 2010 itu begitu terbangkitkan ya masyarakat pengungsi yang putus harapan dan sangat melelahkan, shock apa itu. Tapi periode ini bersama dengan Surah 11 dan menerapkan GBKP, kehadiran Pak Glorius ini memberi sesuatu yang baru di tengah-tengah layanan gereja GBKP. Untuk itu selamatlah untuk kawan-kawan, untuk teman-teman. Yang penting saya pikir bagaimana kita bisa terus ya. Walaupun nanti diambil 10 besar, bukan berarti yang 72 itu tidak apa ya. Kami melihat bahwa potensi untuk mengabarkan Injil melalui khotbah kreatif itu sudah ada di teman-teman. Tapi bagaimana mengembangkannya, tentunya itu tidak membutuhkan waktu dan ketekunan lah buat kawan-kawan. Pak Niko juga terima kasih karena saya pikir ini juga penting dokumentasi, dan itu akan menjadi file di GBKP yang akan menjadi database. Tadi kita bicara soal database di kantor. Saya pikir ini menjadi database, file awal bagaimana GBKP mempersiapkan pendeta-pendetanya dalam khotbah kreatif. Terakhir saya mau katakan, benar salah satu pengkhotbah tadi mengatakan bahwa biarlah khotbah yang kita sampaikan sekreatif apapun khotbah kita, tapi kalau itu mengalami kekeringan, itu menjadi pesan yang dalam tadi ya. Siapa tadi ya? Itu menjadi pesan yang dalam. Sekreatif apapun kita, tapi kalau tidak hidup dalam diri kita sendiri, itu sama saja dengan khotbah yang kering. Jadi Tuhan memberkati. Selamatlah untuk kawan-kawan. Saya mau bilang, cita-citamu, harapanmu yang memuliakan Yesus, gak akan ada yang halangi. Jangan pernah berhenti di pertanyaanmu, siapa yang akan membantu. Doakan, jalan terus sampai kau melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap batu-batu itu. Amin. Terima kasih.